Halo semua. Nah, di video kali ini mungkin ini agak saya buat jadi sedikit tambahan ya, tambahan di struktur market. Di struktur market, mungkin teman-teman pasti familiar lah dengan gerakan yang ada di sini. Oh, ini adalah dari Wyckoff teori. Ya, Wyckoff teori. Tapi sebelumnya kalau kita ngomong Dow teori, penjelasan tentang uptrend. Nah, tentang yang namanya downtrend. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya sideways. Nah, dan juga kalau saya ngomong di Dow Theory dijelaskan juga tentang analisis multi time frame. Karena di dalam sebuah gerakan akan ada gerakan kecil di dalamnya. Dan juga akan ada gerakan lain kecil di dalamnya juga. Kayak gini. Nah, konsep ini kalau kita lihat dikembangkan, didetailkan lagi oleh si Wyckoff. Karena kalau saya ngomong Dow Theory itu ilmu tertua. Jadi basic tertua dikembangkan oleh Wyckoff. Muncullah Wyckoff Theory. Dikembangkan oleh si Elliot. Muncullah with Elliot. Dikembangkan lagi oleh Gann. Muncullah Vibugan. Macam-macam. Nah, kalau kita melihat analisa yang seperti ini sebenarnya diperluas lagi, didetailkan lagi sehingga pandangan kita itu bisa lebih luas. Meskipun teori dari Wyckoff ini banyak banget, saya ambilkan yang paling simpel buat teman-teman sekalian. Di mana ada area akumulasi, break, kemudian naik, muncul lagi reakumulasi atau bisa jadi langsung distribusi bisa. Ini saya contohkan dari akumulasi, naik, break, kemudian dia nggak break atas tapi break bawah, jadilah dia fase distribusi. Fase yang berikutnya dia break lagi bawah, ini adalah fase distribusi. Saya tidak bisa mengatakan yang di sini nih. Yang di sini saya tidak bisa mengatakan dia itu bakalan jadi redistribusi atau bisa jadi bakalan akumulasi. Kenapa? Karena statusnya ini masih dalam perjalanan. Apakah dia break atas atau break bawah. Cuman kalau dari trennya kita bisa melihat kecenderungan tren saat ini sedang turun. Kemungkinan besar dia bakalan turun. Cuman karena harga itu nggak akan turun terus, pasti akan ada kenaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Dow Theory. Setiap ada kenaikan, pasti akan ada namanya koreksi atau pullback. Setiap penurunan itu bakal ada koreksi atau pullback. Sama, konsepnya seperti itu. Itu juga kayak yang seperti ini juga, itu berhubungan juga dengan yang namanya analisis multi time frame. Nah, kayak gini. Kita kadang bingung nih. Ini areanya yang mana? Akumulasi mana? Distribusi mana? Kalau kita tarik di time frame besar, kita lihat, oh dia dari fase akumulasi nih. Dia break, bisa jadi di sini reakumulasi. Belum tentu. Nah, belum tentu kalau saya ngomong. Bisa jadi kalau kita melihat trennya kecenderungan seperti ini dari analisanya Dow Theory ya. Bisa jadi saat ini dia bakalan ada uptrend sudah break, dia retest kemudian lanjut. Bisa jadi. Retestnya keberapa kita nggak tahu. Kita nunggu konfirmasi di time frame kecil. Oke. Nah, kalau kita fokus di sini juga kita bisa melihat. Nah, makanya kan support resistance itu perlu. Supply and demand juga perlu. Contohnya bagaimana? Contoh nih di sini. Kalau kita paham sebuah struktur, ini ada high, ini ada low. Support resistance. Dia harga dari atas, break ke bawah. Ini fase apa? Fase distribusi. Kalau saya ngomong supply and demand, ini adalah
base. Kita bisa melihat rally, base, drop. Rally, base, drop. Kita kembangkan juga di sini. Oh, di sini ternyata ngebentuk sebuah base, break. Ternyata di sini setelah kita tahu ini fase akumulasi, setelah dia break. Breaknya break atas, lanjut untuk naik. Fase distribusi, fase akumulasi. Kemudian di sini kita ambil lagi. Kalaupun toh kita cari momentum, di sini adalah drop, base, rally, drop, base, rally. Di sini juga rally, base, rally. Kita lihat di sini. Setelah dia break, muncul sebuah base. Rally, base, drop. Ini adalah base. Ini adalah area apa? Area distribusi setelah kita ketahui bahwa gerakan itu turun. Kalau kita ngomong secara, ini saya belum ngomong secara strukturnya. Di sini saya masih menjelaskan tentang bagaimana gerakan dari sebuah time frame yang besar. Ini hubungannya nanti dengan top down analisis. Oke. Redistribusi di sini, base, drop, base, drop. Ini ada kecil di sini, redistribusi. Drop, base, drop. Nah, kita posisinya ada di sini. Kita belum bisa memastikan ini bakalan jadi redistribusi atau dia lanjut naik untuk jadi akumulasi, kita nggak tahu. Nah, setelah kita melihat gerakan ini, kita tahu kecenderungan tren saat ini itu sedang turun. Top down analisis seperti yang dijelaskan di sini tadi, dikembangkan, didetailkan lagi oleh si Wyckoff. Baru kita turun time frame. Turun time frame fokusnya di mana? Fokusnya di bagian yang ini. Kita kecilkan lagi di time frame yang kecil. Kita cari strukturnya. Nah, ada struktur yang seperti ini. Kalau kadang kita bingung di sini nih, kita bingung. Nah, baru ini kita ngomong konsep dasar tentang sebuah struktur pembalikan arah. Tetap di Wyckoff. Ini saya ngomong adalah downtrend. Nah, biasanya kecenderungan yang dijelaskan adalah uptrend. Ada uptrend. Oke. Muncul di sini turun, koreksi, buying climax. Kemudian ada automatic rally. Naik. ST. Secondary test turun. Naik lagi. Turun lagi. Dia bikin compression. Tiba-tiba spring ke atas. Kemudian dia lanjut turun. Nah, jadi konsep dasarnya kita harus paham. Saya nggak ngomong fase-fase di sini. Kalau saya ngomong fase, bisa jadi nggak ada spring di sini. Bisa jadi nggak ada spring. Bisa jadi ada spring. Atau bisa jadi setelah spring dia langsung turun. Nanti kalau dikembangkan panjang ini, Cuma nanti saya akan lebih simpelkan di Quasimodo. Ini kalau saya ngomong Quasimodo, awal muasal kita mengetahui tren di TF kecil, tren di TF besar ini. Bisa jadi dia pembalikan arah, bisa jadi dia kelanjutan arah. Kita konfirmasinya di sini. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana mencari decision point. Decision point itu apa? Tempat kita entry. Belum kita berbicara tentang decision point, approach, reaction. Nah, nanti di lebih detailnya lagi kalau kita pakai Wyckoff itu bakalan ada, nanti saya jelaskan. Jadi maksud dari gerakan seperti ini tuh ya gerakan secara keseluruhan. Yang ada di sini kita detailkan lagi. Muncullah Wyckoff teori tadi. Jadi di sini kita berhubungan dengan analisis top down analisis, itu yang ingin saya jelaskan. Kembangan dari Dow teori. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah bicara di dalamnya, baru kita beranalisa menggunakan struktur market kembali. Nah, di time frame besar. Nah, di time frame kecil ada kita kecilkan lagi. Kita kecilkan lagi di sini. Sama, semua itu sama, pasti akan ada fasenya. Kalau kita ngomong dia di sini, kita berbicara tentang struktur yang ada di sini nih. Nah,
oh break, ternyata fasenya bisa jadi akumulasi nih, akumulasi break, lanjut naik. Di sini ternyata membentuk sebuah struktur. Oh ternyata dia distribusi. Nah, kita nggak tahu dia bakalan distribusi atau gimana. Kita kecilkan time frame lagi bahkan ke TF 15 menit untuk menentukan strukturnya itu bakal gerakannya seperti apa. Kayak gitu. Bisa jadi gerakannya dia akan turun, bisa jadi gerakannya akan naik. Karena kalau saya ngomong di TF daily-nya, ini adalah support resisten terkuat, support terkuat. Apakah kegerakan itu bakalan ke situ? Kalau gerakannya arah market di TF kecil itu ke situ, nah, bisa jadi saat ini kita menuju ke fase redistribusi. Tapi kalau ternyata secara struktur dia itu tidak mau turun, gerakannya seperti ini, tujuannya adalah ke sini, break, konfirmasi, bisa jadi harga akan naik lanjut. Kenapa? Karena kalau ngomong secara top down analisis, bisa jadi saat ini fasenya jadi fase akumulasi. Tetap kita harus ngecek tiap time frame, wajib minimal 3 time frame minimal. Kalau saya seperti itu sebagai konfirmasi harga itu mau ngapain. Nah, oke, jadi sementara ini yang bisa saya jelaskan karena durasinya 15 menit ya, saya nggak bisa terlalu detail. Mungkin kalau detailnya nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bakalan paham, oh ternyata cara beranalisa itu seperti ini. Kenapa? Karena kalau saya ngomong pakai indikator ya nggak apa-apa pakai indikator, cuma indikator bersifat lagging. Terkadang kita terjebak terhadap indikator. Oke, terima kasih semua. Semoga membantu.